Cerita berawal di Okinawa, Jepang tahun 1986. Seorang anak bernama Daniel Larusso bertemu dengan seorang sensei karate bernama Miyagi yang akhirnya mereka menjadi guru dan murid. Dan Daniel menjadi satu-satunya pewaris ajaran karate dari sensei Miyagi. Miyagi menjelaskan bahwa kungfu dan karate bagaikan dua cabang dalam satu pohon dan mereka adalah bersaudara. Sebelum lanjut ke cerita lengkapnya, kamu subscribe dulu ya akun ini. Beri like dan komentar film apa yang ingin kalian mau untuk kita spill. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Cerita beralih di tahun 2025 di pelosok Beijing, Cina. Genzi bernama Li Fong tengah berlatih kungfu di perguruan milik Shifu Han yang diperankan oleh Jackie Chan. Saat mereka sedang semangat berlatih, tiba-tiba ada seorang dokter yang ternyata dia adalah ibunya Li. Dia datang untuk menjemput Li dan mengatakan kepada gurunya bahwa Li akan diajak pindah ke New York. Dan Li dilarang untuk berlatih kungfu lagi karena ibunya trauma atas meninggalnya anak pertama, yaitu kokonya Li Fong yang meninggal setelah kejuaraan kungfu. Li yang awalnya bersembunyi dari ibunya, akhirnya berlari menghampirinya dan keberatan untuk pindah ke New York. Namun ibunya memaksa. Li akhirnya menuruti untuk pindah ke Amerika. Why are you speaking in English, Mom? New city, new language. Tibalah mereka berdua di kota New York. Hal pertama yang mereka lakukan adalah beberes apartemen dan mempersiapkan tempat tinggal mereka. Li pamit kepada ibunya untuk keluar cari angkringan karena perutnya udah kelaparan. Karena gak nemu angkringan, Li akhirnya mampir ke sebuah kedai pizza yang gak terlalu ramai. Di situ dia pesan sama bapak penjualnya, pizza stuffed crust. Do you guys have, like a stuffed crust? Oh. You need to get back in your car, drive through the Holland Tunnel to Jersey, and I'm sure you can find a stuffed crust. Are you guys done? Mengetahui keisengan bapaknya, Mia, anak perempuan si bapak, meminta maaf atas guyonan bapaknya yang keterlaluan dan menggantikannya untuk melayani pesanan Li. Dia mengatakan kalau kedai pizzanya gak jual stuffed crust. Akhirnya Li memesan pizza pepperoni. Keesokan paginya Li bersiap untuk masuk sekolah barunya dan ibunya memulai hari pertamanya bekerja sebagai dokter di salah satu rumah sakit di New York. Li berangkat sekolah berjalan kaki dan naik bis umum. Akhirnya dia sampai di sekolah meski agak telat. Sepulang sekolah, Li berjalan kaki melewati sebuah gang dan tak sengaja bertemu lagi dengan Mia yang lagi kerepotan membawa buah dan sayur. Akhirnya Li menawarkan bantuan untuk ikut mengantar buah dan sayuran ke beberapa toko. Di tengah jalan, Li berhenti di depan sebuah dojo tempat latihan bela diri. Lalu Mia sedikit gak seneng melihat tempat itu, karena ternyata ayah Mia punya hutang sama pemilik dojo tersebut. Dan mantan Mia bernama Connor juga berlatih di sana. Saat Mia ingin membeli spare part elektronik di toko Cici-Cici di Pecinan, dia kena biaya mahal. Setelah Li coba menawar pakai bahasa Mandarin, akhirnya dapat diskon. Cing cai lah. Li juga berniat mengajari Mia bahasa Mandarin. Sebagai timbal baliknya, Li minta diajak jalan-jalan keliling kota New York. Akhirnya Mia mengiyakan dan mengajak Li keliling kota naik motor klasik. Pas lagi asik-asiknya, tiba-tiba... Come on, are you kidding me? What's wrong? The engine shot. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan pulang dengan naik KRL. Gak disangka di dalam gerbong ketemu sama Connor, mantannya Mia. Connor mulai rese. Meski gak terjadi perkelahian, namun Li sempat dapat salam olahraga dari Connor. Heads up! Connor! Keesokan harinya saat di sekolah, Connor kembali mengganggu Li. Li emosi dan melawan Connor. Connor hanya menggunakan kakinya untuk melawan Li. Li tampak kewalahan. Akhirnya Li mencoba menggunakan jurus tendangan naga yang pernah diajarkan oleh kokonya. Namun ternyata... Akhirnya dia pulang dan di jalan dia mengambil flyer turnamen bela diri Five Boroughs yang sudah dimenangkan Connor 5 kali.
Malam harinya saat ia hendak memperbaiki motor Mia yang mogok, tiba-tiba datang segerombolan preman yang ingin menyerang ayah Mia. Victor, look out! Namun akhirnya Lee bisa mengalahkan para preman tersebut. Ayah Mia yang melihat kelincahan Lee saat bertarung langsung meminta Lee untuk mengajarinya agar ia bisa memenangkan pertandingan tinju yang hadiahnya bisa untuk membayar hutangnya. You teach me what you know. Speed, flexibility, how you move. Namun Lee nggak mau, karena dia sudah janji sama ibunya nggak akan bertarung lagi. Akhirnya ayah Mia berlatih sendiri. Melihat itu, Lee mencoba konsultasi dengan gurunya, Shifu Han. Akhirnya, gurunya menyuruh Lee untuk mengajari ayah Mia kungfu. Mereka berlatih di gudang kedai mereka setiap malam secara diam-diam. Namun akhirnya ketahuan sama Mia. Mia marah, lalu ayahnya menjelaskannya bahwa ia akan baik-baik saja dan memenangkan kejuaraan tinju tersebut. Ayah Mia berlatih keras dan akhirnya menguasai beberapa teknik kungfu yang diajarkan Lee. Tiba di malam pertandingan tinju, tampak Mia dicuekin sama Lee karena Lee cemburu melihat Mia dekat lagi sama Connor semalam. Kemudian Mia menjelaskan kepada Lee bahwa dia sudah benar-benar putus sama Connor dan dia lebih memilih Lee. Oh my God. Really? Well, we were just, Wouldn't bet against me, O'Shea. I already have. My money's on him. Mia tampak panik saat ayahnya naik ke atas ring, namun ayahnya berusaha menenangkannya. Akhirnya pertandingan dimulai, dan beberapa kali ia mendapatkan pukulan. Namun akhirnya dia mengingat kembali gerakan-gerakan kungfu yang diajarkan Lee, dan berhasil mendapatkan beberapa poin. Akhirnya dengan cara curang, lawan menggunakan sikutnya untuk menjatuhkan ayah Mia. Dan akhirnya Lee mengalami trauma yang pernah ia alami saat kokonya dibunuh, dan ia hanya diam membeku. Beberapa hari kemudian Lee menyendiri, berusaha menenangkan diri hingga di suatu malam rumahnya dimasuki seseorang. Now you see me, huh? Shifu Han mengajak Lee untuk mengunjungi ayah Mia di rumah sakit dan menyuruh Lee untuk mengikuti turnamen bela diri Five Boroughs untuk membantu ayah Mia membayar hutangnya. Lee diberi waktu 2 hari untuk mencari tempat untuk berlatih, dan Shifu Han pergi untuk menemui temannya di California. Dia adalah murid Sensei Miyagi, Daniela Russo, yang satu-satunya mewarisi ilmu karate dari Sensei Miyagi. Shifu Han meminta bantuan Daniel untuk ikut melatih Lee, menggabungkan karate dan kungfu untuk memenangkan kejuaraan Five Boroughs yang akan diadakan 10 hari lagi. Dengan bantuan temannya Alan, Lee mendapatkan tempat untuk latihan. Akhirnya Lee mulai berlatih kungfu di rooftop bersama Shifu Han. Dan di tengah-tengah latihan, That was too wide a stance. Sensei Russo. Han Shifu. akhirnya mereka berlatih dan menggabungkan gerakan-gerakan kungfu dan karate. Meski kadang kedua guru tersebut ribut sendiri, namun perlahan Lee bisa menguasai ilmu yang mereka berikan. Di suatu hari Lee ingin meminta maaf dan berbaikan dengan Mia karena sikapnya saat ayahnya terluka di ring tinju, dan akhirnya mereka berbaikan lagi dengan bantuan Alan. Tiba di hari penentuan pertandingan penyisian turnamen Five Boroughs, Lee bertarung melawan para peserta. Satu demi satu berhasil dia kalahkan. Begitupun Connor yang bisa melaju ke babak semifinal dengan mudah. Di babak semifinal, Connor maupun Lee akhirnya berhasil mengalahkan lawannya. Namun, kubu Connor ingin berbuat curang dengan melukai Lee.
Namun guru-guru Lee sigap menjaga dan melumpuhkan mereka. Untuk menghadapi final seminggu lagi, Lee terus melakukan latihan dengan kedua gurunya. Bahkan sang guru saling berdebat mempraktekkan jurus-jurus mereka, sementara Lee hanya sebagai objek penderitanya. Di tengah latihannya, Guru Daniel melihat peluang dari gerakan tendangan naga yang diajarkan mendiang kokonya Li Fong bisa menjadi gerakan jebakan yang bisa mengalahkan Connor. Dan para gurunya meminta Lee melatih gerakan itu hingga sempurna. Mereka melatih gerakan itu di pintu masuk stasiun kereta. Great. Now get under the kick. Ow! Hey, you okay? Yeah. Berulang-ulang gagal hingga akhirnya dia berhasil. Under the kick. Sweep the leg. Tiba akhirnya babak penentuan, final turnamen Five Boroughs yang dilakukan di rooftop salah satu gedung pencakar langit di New York. Li Fong versus Connor Day. There's nowhere to go, Beijing. I'm not going anywhere. Di awal pertarungan, Lee dihajar habis-habisan oleh Connor dan tertinggal 4 poin. Memang berat melawan juara bertahan selama 5 kali itu, namun Lee gak putus asa. Dia terus berusaha dan disupport oleh guru, ibu, dan teman-temannya. Hingga akhirnya Lee mampu menyamakan poin. Tendangan dan pukulan terus-terusan mereka lancarkan satu sama lain. Dan akhirnya tendangan telak mengenai kepala Lee. Come on, Lee. Akhirnya Lee berhasil bangkit kembali dan bersiap melawan Connor. Dia mempersiapkan jurus terakhirnya, tendangan naga. Dan Connor yakin dia sudah bisa membaca gerakan Lee yang pernah digagalkannya dulu. Namun di luar dugaan, akhirnya Lee berhasil menambah poin dan menjadikannya sebagai pemenang dari turnamen tersebut. Namun Connor tampaknya gak terima dan mencoba menyerang lagi dari belakang. Tetapi Lee! akhirnya wasit menyatakan Lee sebagai pemenang dari turnamen tersebut. Okay, all right, that's enough of that.